Jokowi diteruskan Prabowo Gibran juga sama saja. Itu penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit demokrasi. Dan kita tahu Prabowo Gibran juga sama saja sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Semakin kemari tingkah Roy Suryo CS semakin aneh. Teriak-teriak makin jadi, ngamuk ke Komnas HAM, ngamuk ke polisi, ngamuk ke Pak Prabowo Subianto. Mereka hanya menggunakan istilah penelitian itu hanya untuk menyerang Pak Joko Widodo. Masyarakat udah pada pintar, udah pada cerdas, nggak mau lagi terkecoh dengan gerombolan ini. Netizen pun mulai menguliti Roy Suryo CS. Sebetulnya apa tujuan mereka ini sebenarnya? Kenapa hanya ijazah Pak Joko aja yang mereka teliti? Presiden yang lainnya nggak mereka teliti, termasuk ijazahnya Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Jualan utama Roy Suryo, kejujuran dan kebenaran. Sekarang coba lihat, benarkah? 1. Klaim Roy Suryo, Rismon Tiva bahwa mereka peneliti sehingga tidak pada tempatnya dikriminalisasi, katanya. Benarkah peneliti? Seorang peneliti tunduk pada satu ketentuan penelitian, yaitu objektif. Objeknya netral. Nah sekarang, apa yang diteliti Jokowi? Kalau diteliti Jokowi berarti mengincar satu orang. Mereka harusnya objeknya adalah kategori. Kategorinya apa? Kepala negara, presiden 8. Seharusnya Roy Suryo, Rismon Tiva mengumpulkan ijazah 8 presiden, mengujinya pakai teknik ELA yang Roy Suryo selalu gembar-gemborkan, dibuktikan palsu atau tidak. Mereka tidak melakukan itu. Jadi di mana jujurnya? Di mana benarnya? Ya. Benar ada agenda mendelegitimasi. Ya itu perasaan yang terlalu dalam aja. Motifnya sebenarnya apa nih? Enggak, motifnya kepala negara kita. Kita ingin yang track recordnya benar-benar bagus ya. Lalu yang kedua, itu ditiru oleh sekian banyak anak abah. Seorang ibu-ibu, mengapa uyal-uyal ijazah Jokowi? Dia bilang, karena dia tidak ingin anak cucunya punya sejarah, punya kepala negara yang ijazahnya bodong. Ibu kok sebegitu pengennya nanyain ijazah Pak Jokowi? Kami tim pemburu ijazah Jokowi. Ya kenapa? Kenapa? Kami punya anak, kami punya cucu. Tidak mau mereka buka buku sejarah, ada di Indonesia presidennya ijazahnya palsu. Anda hanya uyal-uyal ijazah Jokowi. 7 presiden lainnya Anda tidak pernah menyebut-nyebut. Lalu ketiga, anak abah Roy Suryo CS ini zalim kepada polisi. Mungkin kepada semua yang tidak cocok pendapatnya dengan mereka, mungkin semua dianggap bodong. Tidak menunjukkan ijazah Jokowi, forensik yang dipertanyakan semua dengan alasan polisinya geng Solo. Anda menghina Pak Prabowo di sini. Dengan Anda mempertanyakan kinerja polisi, ngejek-ngejek polisi, Anda mengejek anak buah Presiden Prabowo. Bisa dikatakan kemunafikan itu menjadi bagian dari Anda. Roy Suryo CS, berkali-kali Anda mengatakan kejujuran, kebenaran. Tapi dari perkara ijazah Jokowi aja, Anda melakukan sebaliknya. Teman-teman ya, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi saja yang mereka teliti? Ya, ijazah 7 presiden lainnya kenapa nggak mereka teliti? Hah? Itu pertanyaannya. Silakan teman-teman ketik komentar kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Lanjut kita. Bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Ngamuk lagi. Itu kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya keluar negeri atau kemana? Kok susah sekali, katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana komisioner? Ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP di apa? Ya saya bongkar itu rekayasa kepolisian. Ya, memang nyawa saya cuma satu, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut. Frustasi, nggak bisa lihat ijazah Pak Jokowi jadi gini ya kan.
Saya memahami Pak Ustadz benci dengan Pak Jokowi, sangat benci. Saya mau ngomong apa, kalau orang udah benci mau diajak ngobrol juga nggak bisa. Tidak, sekarang Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Presidennya adalah Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo mau dikutak-kutik lagi ijazahnya? Saya yakin ijazahnya Pak Prabowo asli. Saya yakin, aku yakin. Alah, Gus Nur yakin ijazah Pak Prabowo asli katanya. Apa udah pernah lihat ijazah Pak Prabowo Subianto? Hah? Inti aja nggak percaya ijazah Pak Jokowi asli. Inti sebut ijazah Pak Jokowi palsu padahal belum lihat. Ijazah Pak Prabowo katanya asli. Nah, gimana nih teman-teman? Dia belum lihat nih. Kita tantangin ya. Gus. Dikira keluar penjara tobat kok malah kumat, Gus. Tidak dikutak-kutik. Ya, tapi kalau ijazahnya Pak Jokowi sampai saya di penjara 4 tahun, ijazah aslinya tidak pernah muncul di sidang. Saya pernah ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, hadirkan ijazah aslinya di sini di depan hakim. Kalau ada, saya cium kaki. Sampai kapanpun kita kejar ijazah itu. Betul kan? Siapapun yang mengatakan ada ijazah, hayo bawa buktikan. Siapapun yang mengatakan bahwa ijazahnya asli, hayo bawa ijazah itu, uji keasliannya. Saya kira rakyat Indonesia punya kewenangan. Rakyat Indonesia punya kedaulatan. Rakyat yang mana? Rakyat Indonesia perlu transparansi. Siapapun pemimpinnya. Jokowi diteruskan Prabowo, Gibran juga sama saja. Itu penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit demokrasi. Dan kita tahu Prabowo, Gibran juga sama saja sampah. Trash in basket, sampah dalam keranjang. Ayo lawan terus. Ayo lawan terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Belum. Kita merdekakan negara ini ya. Siap merdekakan negara ini? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir inilah simbol mantan Presiden Joko Widodo. Said Gaduh ya. Masih simbol kekuasaan Joko Widodo masih sangat berpengaruh kepada penegak hukum. Faktanya, simbol perjuangan kita, salah satu pejuang kita, Abraham Samad, dipanggil dalam rangka kasus dengan Joko Widodo. Artinya, aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Itu fakta, karena bayangkan Abraham Samad hanya podcast langsung dipanggil terkait dengan ijazah Joko Widodo. Pertanyaan saya, sampai kapan negeri ini dikendalikan oleh Joko Widodo, aparat hukum? Suuzon aja si Said Gaduh ini. Apakah menunggu Jan Etes cucunya jadi presiden, baru aparat hukum berhenti menjadi alat daripada Joko Widodo? Mereka merasa dengan laporan itu mereka dikriminalisasi katanya. Ya inilah susahnya kan. Dan ini katanya pesanan dari Solo katanya. Gimana? Kan biasa ditarik dari sana Solo lagi, Roy Suryo Solo lagi, semuanya Solo terus. Jadi sudah ada berbau nuansa pendiskreditan daripada nilai-nilai Pak Jokowi selama ini. Kadang-kadang saya terlepas apapun Pak Jokowi, saya tidak pernah mendapatkan dampak daripada Pak Jokowi kok. Dan saya juga tidak semuanya saya suka kebijakan Pak Jokowi, tapi janganlah membuat kayak gitu kepada seorang mantan pemimpin negara. Ya. Nah, dikit-dikit tarik ke sana. Nah, sekarang yang harus introspeksi, yang menarik itu keuntunganmu apa? Kembali lagi kepada fungsi semula Pak Pitra. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang merasakan dampak daripada kebijakan Pak Jokowi. Silakan masyarakat menilai itu. Siapa ini yang mendapatkan dampak daripada kebijakan Pak Jokowi selama memerintah? Nah, ini yang melakukan langkah-langkah blunder ini. Nah, akibatnya semuanya Jokowi. Dikit-dikit keputusan hakim punya Jokowi. Lu apa-apaan nih semua nih kan gitu. Dikit-dikit Jokowi, apa-apa Jokowi. Intinya gerombol-gerombol ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi bukan soal asli atau palsunya, teman-teman ya. Mereka bertujuan untuk mendiskreditkan Pak Joko Widodo. Karena apa?
dari ijazah merembetnya kemana-mana teman-teman ya. Bahkan Pak Prabowo pun kena imbasnya, disemprot oleh gerombol-gerombolan ini. Nah, silahkan ketik komentar di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Saya undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.